Hai semua, balik lagi di channel Zixotic. Aku Zia. Jadi untuk video kali ini sebenarnya rada random sih. Karena aku punya anak baru. Kalian bisa denger sendiri. Jadi aku mau kenalin sama kalian anak baru aku yang akhirnya aku mempunyai anak yang bersuara. Tada! Jadi ini dia anak baru aku. Ini burung lovebird. Jadi ini burungnya sepasang, cewek sama cowok. Yang ini yang rada tua warnanya itu cowok, namanya Blue. Dan yang satu lagi yang rada lebih muda warnanya itu cewek, namanya Jewel. Jadi itu tuh namanya terinspirasi dari film Rio, animasi Rio, kalau misalnya kalian pernah nonton. Tapi di film animasi itu menceritakan tentang burungnya, burung makau. Tapi karena warna mereka sama-sama warna biru juga, dan aku nggak punya uang buat beli burung makau. Terus sebenarnya juga banyak yang merekomendasikan. Terima kasih yang udah merekomendasikan sama aku di Instagram aku. Kalau misalkan kalian belum follow Instagram aku. Jadi ini sebenarnya suatu hal yang terbilang random sih lebih tepatnya. Jadi emang udah lama sih sebenarnya aku kepikiran buat beli burung. Terakhir dan pertama kali sih lebih tepatnya aku punya burung itu tuh pas zaman SD. Kalian tahu nggak sih kalau misalkan dulu tuh di sekolah biasanya tuh ada yang suka jualan burung yang biasanya tuh masih bisa dibeli dengan harga 5.000. Aku nggak tahu itu burung apa, sampai sekarang aku juga nggak tahu itu apa burungnya. Tapi itu burung yang gampang banget matinya sih lebih tepatnya. Karena gimana ya, dulu kan masih bocah ya. Masih bocah, terus udah gitu pelihara burung yang nggak tahu itu burung apa, yang nggak research sama sekali. Terus dikasih tahu sama orangnya tuh jualnya yang pakai kandangnya yang kecil banget gitu, yang kayak perangkap tikus kali, nggak tahu deh pokoknya apa. Dan itu cuman bertahan gak nyampe seminggu. Jadi sebenarnya aku sempet trauma pengen pelihara burung lagi, tapi karena setelah sekian lama akhirnya memberanikan diri untuk pelihara burung. Terus banyak juga yang ngerekomendasiin si burung lovebird ini perawatannya terbilang cukup gampang dan kayak cocok untuk pemula. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk pelihara lovebird. Terus sebenarnya aku juga pengen awalnya pelihara tuh dari yang lolohan, yang masih bayi banget gitu. Cuma setelah dipikir-pikir lagi, katanya sih yang lolohan itu sebenarnya rada lebih ringkih ya dalam perawatannya juga. Jadi aku belum begitu berani untuk pelihara dari yang masih lolohan. Meskipun katanya yang kalau misalkan pelihara dari lolohan itu bakalan lebih gampang untuk dilatih dan dijinahinnya. Ini sekarang si Blue sama Jewel kayaknya umurnya udah sekitar 8 bulanan. Oh, nyaring banget. Sekitar 8 bulanan deh kalau nggak salah. Jadi udah terbilang cukup gede sih. Jadi agak susah untuk mau dijinakin ataupun dilatihnya. Sejauh ini sih aku merasa aku sangat menikmati sekali pelihara mereka, karena selama ini punya peliharaan yang berbicara dengan bahasa kalbu kali ya. Terus sekarang akhirnya punya peliharaan yang bisa berbunyi setiap harinya. Udah gitu mereka sering banget bikin aku iri, karena mereka ini dua sejoli yang seneng banget nempel-nempel. Pokoknya mereka tuh deketan mulu. Itu kenapa mereka disebut dengan lovebird kali ya. Nah, terus banyak juga yang nyaranin supaya ngekipnya jangan di tempat kandang yang kayak gini. Kebetulan juga kandang ini aku dikasih sama penjualnya yang di tempat aku beli mereka. Jadi banyak yang nyaranin jangan dikip di kandang bundar kayak gini yang biasa dipakai sama kucing yang bentuknya persegi panjang itu. Saya banyak yang nyaranin supaya ngekipnya di situ. Jadi aku mendengarkan saran dari kalian. Terima kasih yang sudah menyarankan. Karena aku mau pindahin mereka ke kandang barunya mereka. Tapi sebelum aku pindahin, aku mau nge-setup dulu kandangnya, karena bisa kalian lihat di sini kandangnya bener-bener polos banget, cuman ada tempat tangkringan, kayu tangkringannya sama tempat minum sama tempat makan, gak ada mainan sama sekali. Aku jadi merasa sedih, tapi tenang, aku udah menyiapkan sekiranya mainan-mainan dan rumah untuk mereka, seenggaknya menyiapkan tempat tinggal yang lebih layak untuk mereka. Jadi sebelum kita pindahin, aku mau ngajakin kalian setup dulu kandangnya. So let's go. Kalian geser dulu ya. Bye bye. Bye bye. Dadah. Jadi di sini aku udah nyiapin kandang baru buat mereka. Nih kandangnya kayak gini. Kandang ini yang biasanya dipakai buat kalau misalkan ngekip kucing kali ya. Karena kucing aku nggak ada yang dikandangin, jadi kandangnya sekarang aku pakai dulu buat Blue sama Jewel. Ini sebenarnya kandangnya juga udah tuh udah lengkap sama udah lengkap sama ada kayu tangkringan sama ada tempat makannya juga. Tapi karena aku udah beli juga tempat makannya, jadi aku kayak nggak bakal pakai tempat makan bawaannya. Tapi kemungkinan aku mau pakai si tempat tangkringannya aja, karena kalau misalkan pakai kayu tangkringan yang ada di kandang mereka itu kayaknya nggak bakalan cukup. Tapi aku akan mencari cara gimana caranya kayu tangkringan yang ada di tempat mereka aku pakai juga di kandang ini. Terus juga
Ini bukan mie. Di dalam kardus ini itu udah ada perlengkapan mereka, perlengkapan untuk setup kandangnya Blue sama Jul. Jadi langsung aja kita buka dan kita lihat di dalam sini ada apa aja. Jadi yang pertama itu ada ini, tempat makannya yang terbuat dari batok kelapa. Kenapa aku pilih ini? Gak tahu kenapa, karena lucu aja gitu. Apaan sih, random banget. Yang kedua ada ini mainannya, kita lihat. Dadah, nih kayak ayunan yang gitu, so cute. Nih ada mainannya yang pertama, ini ada mainannya yang kedua. Dadah, dadah, ada loncengnya. Aku nggak tahu akan jadi seberisik apa nantinya. Ini dia mainannya yang kedua. Terus, oh ini dia. Aku beliin kerodongnya. Bahasanya apa? Iya, kerodong. Kerodong. Pokoknya buat nutupin kandangnya kalau misalkan malam. Warnanya harus kuning. Harus. Ini kerodongnya. Nggak tahu sih. Semoga aja. Semoga aja pas di kandangnya. Terus selanjutnya ada ini, tempat buat mandinya. Ada yang nyaranin juga buat kasih tempat mandinya aja, karena nantinya katanya mereka bakalan mandi sendiri. Jadi kita coba aja. Terus, dadah, ini ada tempat rumahnya mereka. Nggak tahu sih sebenarnya bakalan dipakai apa enggak, soalnya kalau misalkan dilihat dari lubang ya, kenapa ini kecil banget, jadi aku nggak yakin mereka bisa muat. Dan di dalamnya masih ada hal lain, jadi aku mau keluarin. Nah ini ada mainannya juga. Dadah. Oh dadah. Ini katanya bisa buat gigit-gigitannya mereka juga, tapi aku nggak tahu. Ini sih terbuatnya dari stick ice cream kayaknya. Terus ada kerincingannya juga, kayak pasar malam deh. Terus nih aku beli kayunya ini juga buat tambahan tempat tangkringan mereka. Dan karena aku tidak bisa memutuskan aku mau rumahnya yang mana, jadi aku beli rumahnya satu lagi. Dadah. Ini lebih gemas sih sebenarnya. Kayak aku bakal pakai yang ini aja di dalam kandangnya mereka, karena nggak mungkin aku masukin dua-duanya. Atau mungkin aku masukin dua-duanya. Tapi rencana awalnya sebenarnya kenapa aku beli dua, satu karena aku nggak bisa memutuskan mau milih yang mana. Tapi karena faktor lain adalah semenjak aku pelihara burung, jadi banyak burung-burung yang biasanya suka terbang-terbang tuh, itu jadi sering mampir ke depan teras kamar aku. Jadi aku so ide sih sebenarnya. Jadi aku beliin satu lagi ini sebenarnya buat pengen ditaruh di salah satu ranting pohon yang di depan kamar aku ini. Pengen aku taruh di situ rumahnya. Terus sama aku mau kasih tempat makannya mereka yang ada di kandangnya situ, pengen aku taruh di depan situ juga. Jadi buat burung-burung yang mampir nantinya, berharapnya sih bisa makan dan bisa tinggal di rumah ini, rumah sementara. Jadi mereka bebas mau datang dan pergi sesuka hatinya mereka. Kayak lagu ya. Tapi rencananya sih gitu, tapi nggak tahu juga, kita lihat nanti jadinya kayak gimana. Jadi itu dia, sama satu lagi. Dadah. Ini belum aku taruh. Dadah. Ini dia. Ini buat alas di dalam rumahnya mereka. Baunya kayak karet, tapi ini bukan karet. Ini kayak dari serabut kelapa mungkin. So fluffy, kayak empuk gitu. Ya kan? Jadi nanti ini kita masukin ke dalam sini. Yang mana ini kegedean kayaknya, tapi nggak masalah, bisa kita akalin. Jadi sekarang kita lanjut ke setup kandang buat mereka. Let's go. Ada yang heran ngeliatin mominya dari tadi. Johnny,
Dia dari tadi heran ngeliatin mominya ngapain sih rusuh sendiri gitu. Jadi ini dia kandangnya. Sekarang kita buka aja. Masalahnya ini nggak ada bukaan atas dan bukaan samping kandangnya. Jadi mau nggak mau kita harus melakukan semuanya dari pintu utamanya, pintu utama rumah mereka. No. Dan perlengkapan yang lainnya ada di pojok sana. Kenapa aku nggak melakukannya dari ujung sana? Pertama kita masukin dulu rumah mereka. Aku akhirnya memutuskan untuk menggunakan rumah yang ini. Tapi sekarang permasalahannya adalah gimana caranya aku masukin ini ke dalam sini. Aku nggak mau serabutnya ini harus kita potong. Pasti akan ada cara yang lebih mudah untuk melakukan ini, tapi karena aku nggak tahu cara yang lebih mudah itu apa, selain aku cuma punya gunting ini dan ini kayaknya tumpul, jadi ini satu-satunya cara yang akan aku gunakan, yang selalu menyusahkan diri sendiri. Akhirnya udah susah-susah miring pula. Oke, sekarang kita langsung masukin aja ke dalam sarangnya. Oke, muat. Dadah. Selanjutnya aku mau naruh tempat mereka buat mandinya. Selanjutnya tempat angkringannya aku mau naruh secara random. Satu. Fine. Mau gantungin ininya mereka. Tada! Selanjutnya aku mau naruh mainan ayunannya. Sekarang kita taruh mainannya. Jepit. Terus terakhir kita tinggal masukin tempat makan sama tempat minumnya. Sekarang tinggal kita taruh di sini satu, di sini satu. Tada! Sama sebenarnya tuh aku punya mainan rantai-rantaian. Tada! Jadi kenapa aku punya rantai ini sebenarnya? Dulu tuh aku sempat pengen nge-keep sugar glider, tapi entah kenapa nggak jadi nge-keep. Kenapa ya? Mungkin karena sekarang belum begitu minat lagi. Karena kebiasaan aku adalah aku selalu mempersiapkan dulu sebelumnya, sebelum mau beli hewan, pasti aku beli peralatannya dulu. Tapi kayak tiba-tiba aku memutuskan untuk nggak jadi beli sugar glider. Akhirnya sekarang perlengkapannya sugar glider beberapa nggak ada yang aku pakai. Jadi untung sekarang bisa dialih fungsikan ke binatang yang lainnya. Aku mau pakai rantainya ini terus buat aku gantung di atas kandangnya Blue sama Jul. Dadah. Nah sekarang permasalahannya adalah gimana caranya mindahin Blue sama Jul ke kandang barunya mereka. Karena kalau misalkan kalian tahu aku, semenjak terakhir kali aku nge-keep Rex atau baby iguana aku, semenjak itu aku jadi nggak berani yang namanya megang peliharaan baru. Kenapa? Karena Rex itu yang sekarang udah entah di mana, dia itu jumpy banget. Dan sekarang juga aku punya peliharaan baru dan terbilang gak begitu jinak, jadi aku nggak tahu gimana cara ngehandle-nya. Aku takutnya kalau misalkan aku salah handle malahan sayapnya patah apa gimana, aku nggak tahu, dan malah bikin mereka stres. Jadi sekarang aku harus mencari cara yang susah dan menyusahkan diri sendiri lebih tepatnya. Jadi gimana pun caranya mereka harus pindah ke kandang barunya. Rencananya adalah mereka aku buka pintunya
Terus pintunya aku biarin buka sampai mereka pindah sendiri ke kandang barunya. Yeay. Finally. Oke, jadi ini dia kandangnya Blue sama Jul yang baru. Kemungkinan kedepannya aku bakalan ngelepasin mainan rantai-rantaiannya aja karena kayak terlalu penuh juga di kandangnya. Tapi nggak tahu juga kalau misalkan mereka suka, kemungkinan akan tetap aku taruh di sini. Tapi kalau misalkan kayaknya kedepannya bakalan menyusahkan mereka buat terbang-terbang di dalam kandangnya, jadi bakalan aku copot. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like sama subscribe-nya karena kemungkinan di next video aku akan ngebahas tentang mendingan mana sih, Bearded Dragon atau Blue Tongue Skink. Jadi jangan lupa subscribe biar nggak kelewatan video berikutnya. Sampai jumpa di next video, bye bye.